Halo rekan desa, bertemu saya di sekolah desa yang diinisiasi oleh DPMD Kabupaten Nunukan. Sebenarnya sekolah desa telah di-launching beberapa tahun yang lalu, namun kali ini kita buat dalam segmen podcast. Dan ini adalah part pertama di sekolah desa dengan tema Desa Cerdas. Perkenalkan, saya Suharni, PSN dari Kabupaten Nunukan. Dan kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa hari ini, dan tentu saya sangat berterima kasih atas kehadiran beliau. Dan inilah Kepala Dinas PMD Kabupaten Nunukan, Bapak Helmi Kuda Aslikar, SIP MB. Selamat siang, Pak. Ya, baik, makasih. Jadi beberapa hari yang lalu Pak, saya membaca di platform Instagram dan Facebook DPMD, saya sedikit terselisik dengan tayangan yang menyatakan tersaji jamuan gagasan bersama dengan Wakil Bupati Nunukan melalui inovasi Desa Cerdas. Nah, tentu sebagai pemerhati kami ingin tahu seperti apa itu Desa Cerdas dan gagasannya dan ide itu muncul dari apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Desa Cerdas ini sebenarnya dia berangkat ya dari isu-isu yang sekarang ini ada di sekitar kita. Sekarang kalau kita melihat kondisi Kabupaten Nunukan, kemudian kondisi nasional, bahkan kondisi global sekarang yang terjadi di dunia ini. Sekarang ini kita sedang berada pada era yang disebut dengan era bonus demografi. Nah, jadi era bonus demografi itu setiap negara dia hanya memiliki kesempatan satu kali seumur hidup negara itu memiliki kesempatan yang disebut dengan era bonus demografi. Nah, bonus demografi ini adalah modal utama yang dimiliki satu bangsa itu untuk menjadikan bangsanya itu sebagai negara yang kuat, yang maju gitu. Nah, sehingga dia harus memanfaatkan momentum itu. Nah, jadi Indonesia sekarang kita sedang berada di tengah-tengah era ini. Jadi dari 2020 sampai 2030 itu adalah era bonus demografi kita. Nah, berdasarkan penelitian di seluruh dunia, negara-negara yang berhasil memanfaatkan era bonus demografi ini, nanti dia akan keluar menjadi negara maju. Nah, tapi negara-negara yang gagal memanfaatkan era bonus demografi, dia akan keluar menjadi negara miskin permanen. Ini yang mengejutkan hasilnya itu. Jadi negara itu akan keluar menjadi negara miskin permanen, Bu. Nah, jadi itu sebabnya era bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, sekarang bagaimana kesiapan kita terkait dengan melewati era bonus demografi ini. Nah, itu tergambar sebenarnya melalui kondisi IPM kita. Itu IPM satu daerah mengapa ini selalu diukur gitu ya. Nah, sekarang IPM Kabupaten Nunukan itu ada pada angka terendah dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Utara. Nah, ini kan sebenarnya menjadi gambaran sejauh mana kita ini siap untuk masuk ke era pasca bonus demografi itu. Nah, karena jika kita tidak manfaatkan kesempatan ini dengan baik seperti saya sampaikan tadi, bisa jadi 10 tahun yang akan datang pertanyaannya adalah apakah Kabupaten Nunukan pada masa itu akan keluar menjadi kabupaten yang maju atau justru akan menjadi kabupaten yang miskin permanen gitu. Nah, kalau konteks itu kita turunkan lagi ke bawah, apakah 10 tahun yang akan datang, desa-desa kita yang ada di Kabupaten Nunukan itu akan menjadi desa-desa yang maju atau justru menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia? Itu pertanyaan besar yang harus kita bisa jawab hari ini. Jangan menunggu 10 tahun yang akan datang. Nah, itu sebabnya maka tanggung jawab untuk memastikan kondisi 10 tahun yang akan datang kita sudah siap menjadi negara yang maju, siap menjadi kabupaten yang maju, siap menjadi desa yang maju, itu harus dijawab hari ini. Tanggung jawabnya tidak lagi pada orang per orang, terutama pada orang tua yang selama ini tanggung jawabnya adalah saya sekolahkan anak saya.
itu tidak hanya pada orang tua lagi. Kemudian yang kedua, ini tidak hanya pada daerah atau kabupaten yang selama ini menyediakan dana bansos untuk membantu melalui program beasiswa. Nah, yang kita tahu juga angkanya terbatas. Gitu. Nah, sekarang ini harus menjadi kolaborasi seluruh masyarakat, bahkan sampai ke desa. Sekarang desa memiliki potensi yang besar dalam fiskal mereka. Di desa itu dia menerima memiliki dana transfer yang berasal dari ADD dan dana desa dari pusat. Yang kalau kita hitung rata-rata anggaplah di desa itu dia memiliki 700 juta rata-rata di setiap desa. Nah, kalau ini bisa kita manfaatkan, katakan 10% dari dana desa itu sebesar 70 juta ya, anggap seperti itu. Maka dengan program Desa Cerdas ini kita bisa mengirim setidaknya 7 sampai 11 orang dalam 1 tahun untuk kuliah. Itu. Karena mengapa harus kuliah? Hasil penelitian yang tadi saya sampaikan di muka, satu-satunya cara bagi negara itu untuk bisa memastikan daerahnya, negaranya keluar menjadi negara maju nanti adalah dengan cara memandaikan masyarakatnya. Memandaikannya seperti apa? Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas pendidikan mereka. Jadi seperti itu, kemudian lahirlah gagasan Desa Cerdas ini menjadi bentuk kolaborasi desa bersama-sama dengan orang per orang yang selama ini membiayai anaknya kuliah dan sekolah, termasuk dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang selama ini juga memberikan bantuan untuk pendidikan bagi putra-putri Kabupaten Nunukan. Jadi latar belakangnya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Nah, ketika ini misalnya dilaksanakan, impian besar apa yang ingin Bapak, yang ada di dalam pikiran Bapak yang versinya ini kan kita kira pasti tahu bahwa di kabupaten kota lain juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau versi Penekin di Debayanya itu Pak, yang lebih spesifik itu seperti apa? Ya, satu yang ingin saya sampaikan dulu mungkin, ini belum banyak daerah yang melaksanakan. Nah, jadi bahkan ini dana desa ya, untuk dana desa, yang bersumber dari dana desa. Dan impian kita adalah dengan program Desa Cerdas ini seperti namanya, Desa Cerdas. Jadi mimpi kita seperti itu kondisinya, di mana seluruh masyarakat yang ada di desa itu kualitas sumber daya manusianya itu meningkat. Itu. Nah, sekarang di desa-desa ini memiliki tantangan. Mereka harus mampu mengelola pemerintahan itu dengan baik, dengan akuntabel, dengan transparan itu. Dan selama ini dengan kondisi sumber daya manusia kita yang terbatas, mereka tentu menjumpai tantangan, kesulitan-kesulitan bisa mengelola anggaran dana desa dengan baik, bagaimana menyelenggarakan musdes dengan baik, bagaimana mereka bisa menyelenggarakan pemerintahan bahkan pembangunan itu dengan baik gitu. Nah, dengan meningkatkan kualitas SDM mereka, terutama perangkat-perangkat desa di desa itu, maka kita harapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ini meningkat. Nah, kemudian yang kedua, masyarakatnya sendiri itu juga tingkat pemahaman mereka, penguasaan mereka terhadap bidang-bidang pencaharian mereka, bidang-bidang kehidupan mereka setiap hari, ini juga mereka menjadi semakin kompeten di dalamnya. Nah, itu impian kita. Nah, sehingga di dalam kalau kita kaitkan dengan konsep Penekin di Debaya ini, membangun daerah dengan bersama-sama gitu ya. Nah, maka akan tergambar di sini pembangunan daerah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahnya, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakatnya, sama-sama berkolaborasi di dalamnya. Itu mimpi kita. Pas ya dengan Penekin di Debaya itu. Nah, sekarang Pak, kita lihat nih Desa Cerdas yang seperti Bapak katakan tadi, kemungkinan besar 7 sampai 10 orang setahun. Nah, dalam hal ini segmennya ke apa saja dan siapa orang-orangnya itu Pak, seperti apa yang dalam konsep Desa Cerdas itu? Segmen Desa Cerdas ini ada 2 setidaknya. Yang pertama itu adalah perangkat desa.
Jadi perangkat desa kita memiliki sekitar 1.893 jumlah perangkat desa di Kabupaten Nunukan. Tetapi hari ini baru 413 orang yang sarjana. Artinya jumlah yang belum sarjana ini masih sangat banyak. Bahkan kalau kita rinci lagi, Bu, perangkat desa kita ada yang lulus SMP, masih ada yang lulus SMA itu. Nah, sehingga yang menjadi segmen dari program ini yang pertama adalah perangkat desa yang masih SMP, itu kita wajibkan ikut program paket C. Nah, kemudian yang sudah SMA, kita wajibkan mengikuti program kuliah dengan tidak meninggalkan pekerjaan mereka. Itu sebabnya ada yang kita ikutkan paket C dengan program Desa Cerdas, mereka dibantu pembiayaannya. Begitu juga dengan yang kuliah, kita bekerja sama dengan universitas terbuka supaya mereka tidak meninggalkan pekerjaannya. Nah, kemudian segmen yang kedua itu adalah masyarakat umum yang ada di desa itu. Jadi mereka boleh kuliah, memilih untuk tetap kuliah di universitas terbuka, di universitas-universitas yang lain yang ada di Indonesia. Jadi bebas dimanapun dengan pendanaan dari dana desa melalui program Desa Cerdas ini, mereka nanti akan diberikan beasiswa oleh desa itu. Jadi ada 2 segmen itu. Jadi keunggulan spesifiknya ya, di situ Pak ya? Gimana? Ya, keunggulan spesifik dari program ini, karena program ini nanti kita harapkan akan dilaksanakan di 232 desa. Nah, jadi keunggulannya adalah ini menjadi gerakan dari bawah sebenarnya. Gerakan dari serentak dari 232 desa. Nah, jika misalnya dalam 1 tahun, kalau kita hitung rata-rata 7 orang saja yang dibiayai dengan program ini, jika 232 desa menjalankannya, maka dalam 1 tahun ada 1.600 lebih sarjana yang akan kita hasilkan. Kali 5 tahun. Nah, maka saya meyakini indeks pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan pasti akan melejit. Jadi visi kita sebenarnya untuk mencetak, mempersiapkan sebanyak-banyaknya manusia yang handal, yang siap untuk sama-sama berkolaborasi dalam pembangunan. Jadi dari impian-impian Bapak itu mencetuskan ide dan gagasan ini tentu di dalamnya pasti akan terdapat hambatan, tantangan. Ya. Dan menurut Bapak yang paling terbesar yang kira-kira akan kita hadapi ke depan apa dan bagaimana strategi Bapak untuk bisa memecahkan masalah ini? Ya, saya luruskan dulu ya, bukan impian saya ya. Benar. Ya, ini mimpi bersama gitu, karena yang pertama, kenapa saya menyebut ini mimpi bersama ya? Di arah baru menuju perubahan sekarang. Misi pertama kita itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas. Itu. Ini udah jadi payungnya, sudah jadi mimpinya, dan itu bahkan diletakkan dalam misi 1. Gitu. Nah, kemudian yang kedua di desa juga seperti itu. Selama ini bahkan ada desa-desa yang sudah sebenarnya memulai inisiatif ini, Bu. Gitu. Nah, secara di desa itu sendiri dengan inisiatifnya mereka menyelenggarakan program ini. Anak-anaknya yang kuliah di Jogja misalnya, mungkin ada yang di Samarinda gitu. Nah, mereka bantu dengan dana desa itu. Ya, Lumbis Pansiangan yang memulai. Waktu itu kita sama-sama waktu Pak Camat pada saat itu ya sekaligus melakukan penyerahan bantuan pada saat itu. Nah, berangkat dari model-model inisiatif yang seperti ini, nah ini kemudian kita tarik ke konteks yang lebih luas gitu. Nah, karena ini betul-betul bisa mendongkrak pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan. Tapi kalau kita bicara soal tantangan ya untuk menjalankan program ini, tantangan kita itu sebenarnya yang pertama pada komitmen keberlanjutan gitu program ini. Nah, jadi
yang jelas program ini yang menjalankan bukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini hanya bagaimana kita mengikat gagasan ini saja menjadi simpulnya, dan kemudian yang murni menjadi penyelenggaranya itu kembali pada masing-masing desa. Terutama di sana ada panglimanya, ada kepala desanya. Nah, jika panglimanya sampaikan, ayo kita jalan, kita bergerak dengan program ini, desa itu akan bergerak. Kuncinya pada kepala desa. Nah, jadi itu yang pertama, tantangan keberlanjutan. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan tata kelola. Bagaimana program ini bisa diterjemahkan secara teknis administratif di desa. Gitu. Nah, sehingga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini juga sudah menyediakan petunjuk teknisnya. Ya, itu harus dikawal jadi supaya nanti di desa itu dia itu nggak bingung atau mereka menerjemahkannya beda-beda gitu. Desa A punya model seperti ini, B seperti ini, nah sehingga nanti pembinaan, pengawasan juga sulit. Nah, itu sebabnya kita sudah siapkan petunjuk teknisnya lengkap sampai ke lampiran format-formatnya seperti apa mereka memulai melakukan penjaringan. Dia melakukan musdes penetapan calon. Nah, kemudian yang sebelum musdes dia melaksanakan dulu penjaringan. Setelah itu dibawa ke dalam musdes penetapan. Kemudian setelah itu ditetapkan oleh kepala desanya. Nah, nanti ada format SK kepala desanya. Nah, kemudian nanti ada penyerahan bantuannya. Di situ ada fakta integritas yang ditandatangani bahwa ini akan digunakan dengan benar sesuai dengan peruntukan. Bagaimana nanti setelah digunakan dia mempertanggungjawabkan itu. Dia mempertanggungjawabkan itu dalam bentuk apa? Kita sudah siapkan formatnya. Nah, setelah itu bagaimana desa melaporkan ini, program ini sebagai bentuk akuntabilitas, formatnya juga sudah disiapkan. Nah, jadi sekarang di desa sebenarnya dia tidak perlu lagi untuk membayangkan atau memikirkan membuat model yang lain. Ini udah siap jalan, tinggal kepala desanya saya siap dengan program ini. Gitu. Itu saja. Kalau di desa bersambut, kemudian di Kabupaten Nunukan juga sudah menyediakan modelnya, maka ini akan menjadi gerakan bersama. Gitu. Saya kira luar biasa, Pak. Nah, tentu untuk mencapai itu semua dan mewujudkan ini semua, kemungkinan besar itu kita harus memastikan bahwa ini akan berlanjut. Ya. Yang Bapak kira-kira bisa tangkap untuk bahwa ini harus berlanjut dan bisa menjadi kepastian. Seperti apa, Pak? Oke. Yang pertama adalah kita pastikan dari sisi regulasi dulu. Jadi saya yakin di desa yang menjadi pertanyaan pertama bagi mereka adalah apakah dari sisi regulasi ini dapat dilakukan atau boleh gitu ya. Nah, dari sisi regulasi kita sudah kita sudah menyisir gitu ya. Kita sudah mendalami, mempelajari bahwa ketentuan ini menurut peraturan Menteri Desa dapat dilakukan program itu. Dan bahkan di dalam peraturan Menteri Desa mengenai prioritas penggunaan dana desa itu juga sudah disebutkan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa itu, di desa selain melaksanakan program-program yang sifatnya mandatori dari pusat, di desa melaksanakan program prioritas desa lainnya. Nah, jadi kata kuncinya itu, program prioritas desa lainnya. Nah, sekarang program prioritas desa lainnya itu ditetapkan di mana? Itu ditetapkan di dalam musyawarah desa. Nah, jadi pada saat musyawarah desa inilah musyawarah desa itu menetapkan program desa cerdas merupakan prioritas, salah satu prioritas seperti itu. Nah, itu dari sisi regulasinya dipastikan. Nah, kemudian yang kedua adalah program ini nanti akan kita jaga keberlanjutannya melalui kesepakatan bersama.
Nah, jadi ada komitmen bersama, maksudnya komitmen bersama. Kita merencanakan akan melakukan rapat koordinasi termasuk sosialisasi. Isinya adalah mendiseminasikan program ini kepada seluruh kepala desa dan camat-camat seperti apa teknis melaksanakannya jika desa-desa mengadopsinya. Dan kemudian yang kedua, pada saat program sosialisasi itu dilaksanakan, kita melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau komitmen bersama itu. Lalu di akhir dari program ini kita akan luncurkan. Jadi kita akan luncurkan program ini yang rencananya akan kita lakukan dalam waktu dekat. Saya kira rekan-rekan desa sudah mendengarkan penjelasan tadi dari Bapak Kepala Dinas, dan sungguh luar biasa ketika ini kita sama-sama berkolaborasi. Tentu hal ini tidak terlalu sulit untuk kita bisa capai dan mewujudkan desa cerdas tadi. Nah, sebagai epilog terakhir Pak, mungkin ada titipan atau kalimat atau pesan-pesan khusus kepada stakeholder, baik itu kepada camat, dinas-dinas lainnya, dan tentu kepada desa-desa untuk bisa dititipkan Pak. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa stakeholder utama dalam program ini adalah tentu camat, kepala-kepala desa dan perangkatnya, dan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir di dalamnya ada perguruan tinggi. Itu. Nah, peran camat dalam hal ini adalah selaku pembina dan pengawas program. Nah, di mana untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar, diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu camat nanti bisa melakukan pembinaan di lapangan, memastikan jika diadopsi maka juknis yang sudah disusun perlu menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian yang kedua, bagi desa yang ingin bergerak bersama mempersiapkan desanya menjadi desa yang maju 10 tahun yang akan datang, mari bergabung dengan program ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagi masyarakat. Tidak ada lagi orang yang menggantungkan mimpinya karena gara-gara tidak punya biaya untuk pendidikan. Dengan program ini disediakan biayanya oleh desa. Silakan datang ke desa, daftarkan diri Anda bahwa saya siap kuliah atau saya sudah kuliah, laporkan, ikuti mekanisme yang ada, raih programnya. Kemudian yang ketiga dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi tersedia peluang kemitraan bersama dengan desa dan pemerintah daerah di Kabupaten Nunukan, bahwa kami siap menjadi bagian untuk mensukseskan pembentukan sumber daya manusia di Indonesia menuju era baru Indonesia emas pada tahun 2045. Jadi demikian, Bu. Saya kira ini inovasi desa cerdas luar biasa, dan ini tentu merupakan energi baru buat Kabupaten Nunukan, sebagaimana tagline yang dicanangkan oleh Bupati, dan ini sesuai dengan apa yang tentu kita harapkan. Sebagaimana dikatakan tadi, ini adalah visi pertama, dan itu harus kita raih bersama dengan DPMD Kabupaten Nunukan. Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk part pertama dalam podcast kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, ada 2 buah pantun, Pak. Buah duku, buah kedondong, asik, enak dimakan di tepi telaga. Asik. Podcast Desa Cerdas sudah selesai didengar. Semoga banyak bermanfaat untuk kita semua. Jalan-jalan ke Kota Kendari, singgah sebentar di rumah Paman. Cakep. Podcast Desa Cerdas sudah sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Asik. Terima kasih. Desa Bisa, Desa Cerdas, energi baru untuk Kabupaten Nunukan. Mantap. Terima kasih, Pak. Makasih atas kehadirannya hari ini, dan semoga untuk part berikutnya kita akan berjumpa lagi di Sekolah Desa dengan tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.